Asbun. Assalamualaikum, Yorobun. Pilkada DKI semakin dekat, maka perkenankan saya untuk menyatakan dukungan saya ke pasangan Darmakun. Ada beberapa hal yang memang harus kita soroti perihal majunya beliau sebagai salah satu calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Yang pertama, tentunya adalah soal pencatutan KTP. Ketika pencatutan KTP ini terjadi, jujur saya marah dan kecewa. Saya marah dan kecewa. Kenapa KTP saya tidak dicatut? Sehingga saya harus repot mencari tempat di mana KTP saya bisa didaftarkan untuk mendukung mereka. Pencatutan KTP ini sebenarnya merupakan sebuah program berkelanjutan. Ketika presiden terpilih kita sudah menculik dan tahu-taunya pas kembali menjadi salah satu pejabat negara, maka pencatutan KTP ini dilakukan mungkin karena memang pasangan ini hadir dari masa depan. Maka mereka sudah tahu bahwa ratusan ribu KTP ini adalah orang-orang yang akan mendukung mereka di tahun 2045 nanti ketika Indonesia mencapai Indonesia Emas. Selanjutnya, ketika cagup dan cawagup lain merapat ke partai, mencari dukungan para ketum, pasangan ini dengan percaya diri tidak perlu merapat sana sini karena tidak perlu dukungan ketum ketika sudah mempercayai fisika kuantum. Ketika salah satu calon gubernur mengatakan solusi dari banjir Jakarta adalah dengan membuat giant wall, di berbagai kesempatan seorang Dharma Pongrekun sudah menggambarkan bahwa perjuangannya ini seperti layaknya Musa melawan Firaun. Ini adalah pertarungan antara Musa dengan Firaun. Ya. Bukan dengan Goliat lagi, karena sistem. Dengan demikian, kita bisa berasumsi kalau untuk menghadapi banjir, beliau siap membelah lautan dan membelah semua genangan yang ada di Jakarta ini dengan tongkat logika beliau. Dan kami juga menemukan kalau di akun Facebook beliau, dia menuliskan dia adalah bakal calon gubernur Jakarta dari 2024 sampai 2039. Dari awal, ini adalah sebuah rencana besar untuk memimpin Jakarta selama 3 periode. Selanjutnya, salah satu masalah yang seharusnya menjadi perhatian pemimpin Jakarta adalah masalah mental health atau kesehatan jiwa. Oleh karena itu, siapa lagi yang paling bisa memahami masalah ini selain penderitanya sendiri? Seperti kita ketahui, DKI sudah berubah nama menjadi DKJ, yaitu Darurat Kesehatan Jiwa.
tentunya yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah DKJ yang lain, yaitu Dharmakun Jakarta. Pada akhirnya, ketika kita dihadapkan dengan 3 pilihan badut, maka pilihlah badut yang paling lucu. Ketika ada pasangan calon yang dimajukan untuk mengganti kotak kosong, ternyata menjelma menjadi kotak Pandora. Oleh karena itu, mari kita buka kotak Pandora itu bersama-sama. Kita sambut ODGJ. Orde Dharma Gemparkan Jakarta. Time will tell. Selamat datang di rumah pemenangan Dharmakun Dharmakun Jakarta DKJ. DKJ. Ya ini kita sedang persiapan rumah pemenangan ya. Menyusun. Menyusun. Tempatnya udah ada. Menyusun program. Program. Karena kan seperti yang kita tahu, kita diminta sama Dharmakun Pongre sama Bergerak sendiri-sendiri. Ya. Dia bilang kalau partai itu sentralisasi, kalau kita desentralisasi. Sumpah dia ngomong gitu. Iya betul. Aduh, mantep banget. Emang itu ya sangat lumayan Otonomi daerah dia ya. ini menggebrak tatanan demokrasi kita sebenarnya. Benar dia udah mencatut KTP. Terus habis itu minta ininya tim sesnya bergerak sendiri-sendiri. Kelihatannya tuh memang itu untuk mencegah nanti kita bagi-bagi kursi memang. Iya. Bener banget. Kalau disuruh gerak sendiri-sendiri kan, kalau tiba-tiba dia terpilih kan tiba-tiba ada yang nagih, Pak saya waktu itu udah mendukung udah nih, Pak. mendukung. Siapa yang minta dukungan? Siapa yang minta dukungan Anda? Iya. Enak aja gitu. Saya udah punya orang-orang sendiri yang untuk melawan elit global. Nanti mungkin rakyatnya juga disuruh bekerja, Bung. Iya, Gak kerja. ada. Kalau itu udah biasa. Nggak ada kebijakan. Enggak usah ada kebijakan ya. Suka kau lah gitu. Jadi ini mencegah terjadinya ada Budi Ari di Jakarta ya. Benar. Betul. Enggak perlu yang ada Kemarin tapi udah ada tuh menyarankan kita Bang bikin projoja tapi prozo. Prozo ya. Proskizo. Oh iya benar. Proskizo. Iya benar. Kita tuh memang ini sebenarnya kalau mamanya dibilang tujuannya apa, kalau mamanya kita sebagai relawan yang bergerak sendiri tuh memang menyambut 2029 sebenarnya. Iya. Bukan 2039, Bung. 2039 kan harus lewat 2009 dulu. Tapi dia typo Bung di Facebook bio-nya. Iya. 2024 39. 3 periode. Udah jelas Tiga 3 periode. dari masa depan. Tapi ini saya walaupun relawan di antara kita nih, antara Kementerian Kegelapan nih, saya doang yang nggak bisa memilih Pongre sama. Iya, Karena saya warga Jawa Barat kan. Iya, KTP saya nggak bisa. Iri nggak? Iri banget. Iri banget saya. Dibandingkan dengan calon-calon saya ini nggak ada apa-apanya gitu. Oh, iya. Calon-calon Jawa Barat kan cuma siapa? Kang Deddy Mulyadi. Iya. Terus dari Saiku, PKS, Saiku dan Saiku ya. anaknya Dan Ilham Habibie Habibie. itu. Iya, sama Bi. Sama itu Toto Ronald Surabaya. Iya, kurang. Kurang Kurang nendang. Kurang gelap. Kurang gelap. Walaupun saya dulu suka batu debatnya Ahmad Saiku dan RK zaman Iya. sebelumnya. Karena si Saiku tuh tahu-tahu naik ke mimbar di Balairung UI. Dia ini closing statementnya 2018 asyik gubernur, 2019 ganti presiden. Wah, langsung. Itu saya pertama kali mendengarkan anjing babi live di TV. Kalau Asik menang, insya Allah 2019 kita akan mengganti presiden. Mohon tenang. Terima kasih. Mohon tenang. Di sekarang hari ini kita membuat sebuah video yang akan mencoba untuk menjelaskan ya. Ya, terutama saya sebagai warga Jawa Barat mungkin gak bisa berstatement apa-apa mungkin ya dengan pencalonan Pongre sama ini. Jadi saya bertanya-tanya saja kepada warga DKJ nih. Iya. Daerah khusus. Enggak dong, DKJ udah jelas Dharmakun Dharmakun Jakarta. Jakarta. Iya. Silakan. Sebagai privilege Anda ini yang, tapi kalian ada yang dicatut gak KTP-nya? Tidak ada. Sayangnya Kecewa tidak. sih. Sayangnya tidak ada Sayangnya ya. tidak. Teman-teman saya juga ternyata yang kecatut cuma 1 dan dia rela. Tahu gitu mah kita iri sama mereka, sama dia gitu loh.
Orang terpilih dia. Orang terpilih kan nggak perlu repot-repot kan. Itu ya kan ketika KTP-nya tuh bukan dicatut tapi mungkin diamankan. Benar. Ada Diamankan. pengamanan. Iya, daripada nanti kalau mamanya sama relawan-relawan yang nggak jelas dipakai buat Pinjol lah, pinjol apalah apa gitu segala ya. macam gitu kan. Pasti kalau mamanya dari ini langsung kalau nggak minimal dia tuh sebenarnya beli ke inilah ke hacker atau gimana gitu. Nah, iya bener Bung. Iya. Mungkin aja dia yang Bejorka itu dibeli sama dia gitu Iya. kan. Makanya Bejorka langsung ngasih kode sandi enkripsinya. Sebenarnya itu bukan dikasih secuma-cuma. Dibeli Darmakun itu. Oh iya, Untuk dibeli. akhirnya dipakai kebaikan memilih dia sebagai gubernur gitu kan. Bisa jadi. Untuk menyelamatkan Jakarta dari Ridwan Kamil dan Rano Karno sih sebenarnya. Mungkin bisa jadi. Nih Iya ada kan? grand plan-nya kita. Grand plan-nya kita nggak tahu. Jadi atau mungkin ya kayaknya nggak usah mewah-mewah beli Bjorka, kayak dia beli ini bungkus gorengan banyak-banyak gitu kan, Oh, banyak bisa tuh jadi. fotokopi Bisa jadi KTP juga. gitu kan. Iya, Nggak atau usah yang ini. Low cost aja, low cost. Dia ataupun Iya, ini iya. ke dia nyamperin ini pinjol-pinjol ilegal gitu. Bisa jadi. Kan datanya udah Bisa tersebar, jadi, udah bisa tersebar. jadi. Nah tapi ini pertama kali nih kalian mendengar nama Kun-Kunnya, ada nggak kayak, wah ini kan bapak ini yang pernah ini nih. Sebelum dia mencalonkan udah kenal belum dengan Pak Dharma Pongrekun nih? Tidak. Tidak sama sekali nggak pernah sekali, mendengar. iya. Sesekali akrab. tidak. Katanya saya baru ngulik-ngulik ternyata dia juga kan yang waktu itu Iya. pas kasus Sambo dia tuh juga maju kan ternyata ya. Ternyata maksudnya Rumornya dia yang salah satu maju. komjen yang Iya, salah ini satu komjen yang yang maju. bakal mengundurkan diri kalau Sambo tidak dipecat. Iya. Kayak gitu. Oh, berani juga dia. Luar biasa. Berani dia. Berani jadi. Dan kebetulan Pak Pongrekun Dharma ini juga kasatnya narkoba dulu. Iya, dia kasih narkoba kasat ya. narkoba. Oh, cocok sih. Maksudnya. Tapi gitu-gitu bintang 3, men. Bintang tiga, Bintang 3. Gitulah. Nah, iya. Kalau saya Kualitas kepolisian kita nama- tuh memang mantap. Nama Pak Pongrekun ini akrab sebenarnya Dharma ini. Sebelumnya pas zaman Covid itu saya udah sering lihat video-video kayak video-video itu saya mantap udah sering lihat kayak. Tapi makanya sebelum dulu kiprahnya sebelum Covid itu saya nggak tahu. Iya, Nah iya. iya, tapi Iya. pas Covid itu saya pas zaman Covid kayak Kayak pernah nonton kayak gitu ya. iya ini Kalau orang lewat bapak gitu yang ya. Apa ini dia kan. dulu apa akunnya telur-telur. Iya, Nah, ya, dari telur-telur ini. iya. Dulu kan dibilangnya BSN apa Sadi Negara apa Iya. gitu kayak, ini apa ini? Reaksi saya dulu itu, kok sekarang tentu jadi gubernur orang ini calon gubernur gitu. Kalau Kun yang satunya saya kurang tahu. Nah itu wakilnya. juga ya. Ternyata Gak ada yang dia tahu sih itu. Nggak ada yang tahu sih. masih Emang nggak ada. ini ya. Ternyata dia bayi ajaib kan Bayi katanya. Iya, ajaib, yang jelas ya. dia paham fisika kuantum lah. Iya, dia pernah mencoba menjelaskan Pancasila dengan fisika kuantum. Karena Einstein saya tidak bisa. Saya penasaran gitu. Saya penasaran, saya pengen tahu dia ngasih kuliahnya apa waktu itu. Apa Ditonton, Bung, bahan itu? kuliahnya? Enggak, saya enggak tahu. Tapi ada kok di Komentar googling ya? aja. Oh, di googling. Googling aja. Iya, Saya pengen iya. tahu kalau kuliahnya kayak apa. Oh, Karena kan nanti kita sudah tahu kan kalau mamanya yang satunya, sang cagupnya itu sudah memberi kuliah umum 3 jam 3 itu jam. ya. Itu baru part 1 loh. Baru part 1 ya? Baru 1. Jadi dia part seharian 2-nya di situ. Part 2-nya tanya jawab sih. Oh. Part 2-nya tanya jawab. Tapi memang Tanya jawabnya sejam 2 jam gitu. Tetap lama itu. Nggak masalah itu dia setiap dapat kegiatan seminar selalu lebih dari 2 jam. Oh. Dan itu dia yang ngomong dia doang. Emang suka bicara ya berarti. The three appers. Apa 15 menit kalau pembicaraan mungkin 15 menit 20 menit gitu kan paling lama sejam. Ini dia 2 jam untuk panggung dia sendiri gitu. Oh, keren. Luar biasa. Terus mereka juga mendaftar di hari terakhir tanggal 29 Agustus 2024 dan lebih spesialnya lagi dia mendaftar malam hari. Oh. Pukul 8 malam. Pas. Ada Iya. kode-kode sandi-sandi apa tuh ya? Apa tuh? Enkripsi apa Di tuh? balik apa ya? Dia cari Udang yang di balik batunya Udang di apa balik, nih? iya, jam Udang di 8 balik ya. batu ya kenapa? kan nih? kalau batunya tuh adalah sebenarnya kan ini ya kan. Batunya tuh KPU-nya. KPU-nya. Iya. Nah, udangnya ini yang kita nggak tahu nih sebenarnya. Iya. Kenapa harus malam-malam gitu? Iya, Calon yang lain iya. tuh dari pagi ke Iya. siang bikin pawai apa gitu-gitu. Iya, yang satu kan datang pakai itu kan, pakai opletnya Dono kan. Opletnya Ranoka, Dul, Karena Sidul. opletnya Sidul. Kok Dono? Iya, Sidul. Sidul. Kalau Ridwan Kamil juga bikin pawai-pawai Oh, iya, apa bikin gitu. pawai-pawai. Ini gila, ada sih yang bilang katanya ini kebiasaan ngintelnya masih ke bawah sih. Oh iya, Jadi bisa jadi. berangkatnya malam Oh, gitu. pantas aja yang pasangannya kelihatan sangat ngantuk. Iya. Pendaftaran. Gak banyak bicara kan waktu pendaftaran. Saya sih takutnya dia bawa gerobak nasi goreng sih waktu itu. Bener. Takut banget Saya sih sih itu. kayaknya yakin dia pemain Assassin's Creed, Bung. Oh, jadi bergerak dalam gelap. Bergerak dalam gelap untuk melayani cahaya. Oh, Iya benar. kan? Jadi we walk in the dark to serve the light. Oh iya, bisa. Pemain Assassin's Creed. Tapi ya kita nih rumah pemenangan yang mungkin yang kita perlu lakukan nextnya tuh adalah mengumpulkan relawan kali ya. Benar. Rumah pemenangan sudah ada gitu loh.
tempatnya di bawah, di atas kantor kita ya. Di atas kantor kita. Iya. Udah kegelapan. Iya, ruko kegelapan ya. Ruko pemenangan ini, ruko pemenangan. Cuman ya masih kosong-kosong lah, belum dihias-hias. Karena baru jadi juga. Ini apa sengketa tanahnya baru kita menangkan. Gimana? Tapi kalau ini ada nggak kira-kira Pak Pongrekun ini, Pongresama ini, kalau Bung Ren dari zaman kapan ya mengalami gubernur Jakarta tuh, yang paling Bung Ren ingat tuh siapa tuh dulu? Yang dulu saya pilih. Iya, yang pertama dipilih mungkin. Pernah dipilih kapan ya? Kalau nggak ikutan pepilgubnya gitu. Sutioso reformasi sih ya, Sutioso. Berarti ya Sutioso. Sutioso ya. Kalau dulu kan ditunjuk ya. Enggak, tapi saya kan nggak ini. Ya dulu ditunjuk. Kalau ditunjuk ya. Saya pertama kali milih tuh dulu selalu golput, pernah kali milih itu Ahok waktu itu. Jokowi Ahok pertama kali milih. Iya. 2012 itu ya. Iya, itu pernah bener-bener yang kayak sebelumnya kan kayak males. Pikirnya jelas 17 lah ya, 17. Kalau tapi ada enggak, belum, itu saya belum bisa milih. Oh, itu justru belum bisa milih. Saya masih 16 Oh tahun. iya, benar. Kira-kira di Pongresama nih mengingatkan kita sama calon siapa ya kira-kira di masa lalu gitu? Almarhum Faisal Basri. Kenapa tuh? Independen Karena sama-sama independen aja. Iya, Oke. Ada dua independen kan waktu itu, satu lagi siapa sih? Waktu dulu Faisal Basri ada satu lagi Itu Riza, si Marcelo Riza Patria itu. Iya. Siapa pasangannya dia? Lupa. Lupa saya juga saking gak terkenal. Iya. Dulu banyak tuh 6 ya? Iya. Calonnya 6 ya waktu itu. Yang 2012 itu ya. Iya. Itu juga mantep sih itu. Selain tadi kan saya cerita momen Saiku yang 2019 ganti presiden, terus ada anjing itu live di TV sebelum Rocky Gerung dibangsat-bangsatin dan digoblok-goblokin kan. Nah yang 2012 tuh momen tergelap dalam politik yang pernah saya lihat. Hayya Ahok. Gila. Sama-sama Cina sih. Sama-sama Ini sama-sama Cipit. Wah itu gila. Rasism on live television. Itu kalau Twitter udah seramai sekarang, kena cancel parah itu Narowi Ramli. Kayaknya sih mundur calon. Hayya itu kaget tuh gila di TV. Aku juga bingung juga mau ngereaksi gimana kan. Terus akhirnya dia cuman akhirnya dia agak soft. Oh itu saus sipit. Gila. Harus nyapu juga dia. Terus aku kira dia orang Betawi kan. Aku kira Narowi Ramli orang Betawi. Padahal dia orang Jawa. Itu emang saya pertama kali terpapar politik kan gara-gara dulu pertama kali kemunculan Pak Mulyono juga dengan branding kota-kota. Itu kan waktu itu. Silakan Pak Narowi Ramli, Pak Dara. Ya, anjing ini apa? Gila banget. Sebelumnya itu yang Vokela kalau begitu gitu. Kok bisa ada kayak gitu dulu ya? Nah kalau kira-kira emang harusnya tuh dipertahankan kayak gitu-gitu lah. Supaya tetap cair. Biarin aja gak apa-apa, tetap cair. Orang di jalanan bercandanya gitu. Iya. Aman aja. Jangan baper, politik jangan baper. Oh iya. Itu udah rasis banget. Tapi Ahok lebih benci sama Anies ketimbang sama Narowi Ramli kan. Karena menang. Gampang menang udah. Apaan itu? Aneh itu. Ya udah. Tuh kira-kira nanti di debatnya Pak Pongresama nih bisa nggak mengulangi? Ya bukan rasis ya, tapi jab-jab yang tidak terduga itu. Oh ini apa? Ada ibaratnya kemeriahan yang bikin kita mind blown gitu. Tapi saya reaksi ini Richard Lee. Setiap wawancara orang yang wawancari Pongrekun kan kayak ohnya tuh kayak cengok. Nggak bisa balas. Cuman satu orang yang kalau wawancara Pongrekun tuh biasa aja Bung. Helmiah ya. Oh, mungkin iya. Karena sama-sama sudah tua maksudnya. Obrolannya mungkin. Nah, tapi saya curiga tuh yang sebenarnya memberikan hahaha itu justru Bapak Ridwan Kamil. Iya. Justru dia ya. Saya rasa Pramono Anung dengan sekelebat pengalamannya di samping presiden kan pasti banyak hanya juga deh. Iya ada. Tapi dia sangat kalem sih saya lihat pembawaannya, nggak banyak bicara. Mungkin nanti lebih banyak Rano Karno yang normatif gitu-gitu. Dan kalau di Najwa kan saya selalu mengerjakan dapur dan ya kayak tipikal setek lah, tertata tapi ya banyak normatif. Iya, kalau Ridwan Kamil kan tiba-tiba gitu. Dia akan membuat Pongrekun Iya, kalau RK tuh kayaknya kenapa gitu. Karena sih pasti bakal reaksi gini. Ente kenapa ente? Ente kenapa? Kadang-kadang ente. Kalau gak nanti gini. Pongrekun dan Ridwan Kamil sedang berdebat. Rano Karno diskusinya berbobot memang berbobot. Atau justru Pongrekun yang kayak gitu kan dua dulu dia masuk terakhir. Hebat.
Diskusi kalian memang kalian. berbobot. Kalau mau kayak gitu sih udah, kalau mau Pongrekun berani kayak gitu, Pak Dharma Pongrekun berani kayak gitu udah langsung menang. Auto win. Satu putaran. Satu putaran. Yakin. Oh, Auto iya. win. Kita kebetulan target kita untuk Pongrekon ini nggak banyak-banyak sebenarnya kan. Sebenarnya Nggak terlalu banyak. Sama lah. kayak tadi kan Pak almarhum Faisal Basri. yang penting ya, Lima- dia itu kan 5%. independen terbanyak sampai Iya. sekarang dia kan. Iya. Tapi memang tujuan tertinggi kita adalah membuat Pongrekon tuh sampai putaran kedua. Membuat putaran kedua. Iya. Optimis lah satu putaran dengan Satu putaran. skenario tadi hebat tuh satu Itu putaran. udah, makanya Bapak Dharma Pongrekun nanti kalau di debat, kalau mamanya bilang saya maunya maju terakhir gitu. Biar bisa kasih kuncian-kuncian Iya. gitu ya. Habis itu ketika udah selesai langsung bilang hebat. Diskusi kalian yang berbobot. Itu udah selesai. Iya, iya. Minimal itu 2 juta suara lah Pak. 2 juta suara Lebih minimal. banyak dari KTP yang dicatat. Lebih, ya. lebih baik. Iya, iya. Nggak perlu nyatut KTP udah pasti dukungan banyak. Jadi Jadi- panggung Anda di debat. Pak. Iya. Targetnya nih sekarang bukan kerja tapi undian nomor urut. Udah berarti nomor ya. urut, udah nomor urut. Targetnya harus bisa dapat nomor urut 3 aja. Nggak pokoknya dapat berapapun mintanya yang belakang Pak. Minta belakang aja. Jangan udah. mau, Pak. Iya, Iya, iya. Kalau kan udah biasa datang malam kan. Telat aja datang ya nggak apa-apa. Terus nih tadi kita udah nyebut kandidat lain ya. Tadi ada Pak Pramono Anung, ada Pak Ridwan Kamil Kamil, Suswono juga. Kita bahas mungkin bedah programnya masing-masing nih. Oke, boleh. So far sih kita bahas dari yang dasar dulu nih masalah kemacetan. Kemarin Pak Pramono tuh sempat mengusulkan ide gimana kita bikin jalan layang tapi untuk sepeda motor gitu. Oke. Kira-kira itu ide gimana tuh Bung menurut Bung Rin dan Saya Bung rasa Fikri? pantas diketawain sama Pak Mulyono sih waktu dia menghadap ya. Terbahak-bahak. Dia Iya, terbahak-bahak. iya. Atau dia emang sering melanggar aturan lewat jembatan jalur layang Kauningkan itu, Bung. Iya, iya, Yang nggak ada boleh orang jatuh itu. Yang ada orang jatuh itu mungkin dia salah satu pelanggarnya. Iya, iya. Merasa enak juga ternyata. Iya. Iya, menyatasi kemacetan Iya, pantas iya. sih. Pantas dia ditertawakan Pak Mulyono dan namanya dicatat oleh Ardito. iya bener. Iya. Terus diakuin bapak saya bapak saya Pramono Anung. Iya. Ya Nah, memang itu ya. Pramono mukanya jahil kan. iya jahil. Pasti dia ketika mikirin itu juga itu sebenarnya kejahilan aja bukan program. Iya. Pramono Anung tuh lebih milih Juicy Lucy ketimbang Bernadia loh. Oh iya Secara kenapa? musical taste-nya. Ada di mana itu dia Ada ngomong? di wawancaranya di Kumparan. Oh, Jadi dia gitu. di setelin lagu Bernadia sama lagunya Juicy Lucy, dia lebih milih Juicy Lucy. Kenapa alasannya? Lebih masuk aja katanya. Lebih sering didengar. Wah, Lebih enak ini didengar berarti naik sepeda kali. Bear Not Bear, Bernadia nggak usah milih Pramono Anung. Dia bukan orang Surabaya ya? Iya juga sih. Dia nggak milih. Dia nggak milih. Dia milih antara yang itu atau kota kosong. Ya gitu tuh fakta uniknya. Dia lebih milih Juicy Lucy Oke. ketimbang Bernadia, Pramono Anung itu. Oke. Oh, ini Pramono nanti makanan spesial pemenangan. Saya kelaparan. Ini Makan siang ada gratis, makan siang makan siang gratis. gratis ini Makan di siang rumah gratis. pemenangan. Oh ya, kalau kalian nanti jadi relawan bakal dapat makan siang gratis. Tenang aja. tadi Pramono ya. Pramono tadi juga. Siapa lagi? Bijakan siapa lagi? Oh ya tentu saja. Tadi sebenarnya ada kaitannya tadi bahas motor ntar belakangan aja terkait ini. Kita bahas program unggulan juga dari Ridwan Kamil yang terkait kemacetan tapi nggak langsung soal kemacetan ya. Ridwan Kamil bilang banyak warga Jakarta yang macet dan stres. Cara mengatasinya biar sudah stres nanti dikasih mobil keliling yang isinya psikolog dan ustadz gitu. Bentar dulu. Terus pas lagi macet, implementasinya gimana tuh? Mobil kelilingnya? Nah itu ikutan Mobilnya macet. kena macet. Ya, mobilnya kena macet. Mobilnya kena macet Dan juga kan? psikolog dan ustadznya ikutan curhat ke mobil yang lain gitu mungkin. Iya. Kan lagi macet nih. Berarti pada parkir di situ dong buat masuk ke mobil kelilingnya itu kalau orang-orang yang berkendara. Jadi Gini. Saya kan warga Jawa Barat ya. Saya udah 5 tahun nih dipimpin oleh bapak yang itu. Emang kalau dia ngide, iyain aja sih sebenarnya. Saya mau bikin Kalimalang kayak Seoul lah. Oh gitu. Kayak gitu. Seoul apa nih? Seoul dari mana gitu. Malah yang jadi Seoul duluan nih tipik. Nah, itu dia. PK jadi di Iya, Seoul iya. District. Itu kan dia juga bilang itu kan yang orang kerja di PIK. Kerjanya di PIK aja. Orang yang tinggal di PIK kerja di PIK aja gitu. Dan dia kan di Bandung. Kenapa Iya. nggak kerja di Bandung aja? Saya sudah di Jawa Barat jadi kayak iyain aja itu. Iyain orang- aja ya. Iya. Banyak yang nggak jadi juga janji-janji dia sih. Banyak itu kayak Kalimalang terus market dia yang terbengkalai di Bandung gitu kan. Ustadz gimana Nah. jadi psikolog sama Ustadz semobil nih. Semobil ya, semobil psikolog sama Oh, ustad. jadi kalau mamanya Terus dia saya bukan ngobrol. Islam ya udah nih ke psikolog langsung kayak orang lain nggak punya. Agama lain aja. Kayak warga Jakarta cuma Baru Islam bisa doang. jadi. Oh mungkin di sekeliling Istiqlal mungkin mobil-mobil. Oh, yang kena macetnya di Iya, situ di gitu. Istiqlal. Di daerah mungkin Gambir atau mana gitu. Ya gitulah. Ya makanya jadi gitu ya. Jadi
Aneh-aneh sih ya. Nah, Apalagi tapi sih dia terkait ini Giant nih, Wall. Oh iya, dia ada Giant Wall, terus juga, wah banyak banget yang, ya. yang katanya tawuran itu mau dipakai festival budaya. Festival budaya katanya, jadi setiap kampung tuh jadi ngumpul gitu. Terus juga kampung wisata yang katanya nanti jadi bayar 300.000 bisa Iya. berkunjung gitu. Itu dia nggak tahu kalau mamanya dia mau coba itu gabungin kayak festival ini apa namanya, festival daerah tuh ya, yang kayak setiap kampung katanya dibikin festival, jadi dia tidak tawuran lagi. Anda tahu nggak Bapak Ridwan Kamil itu kalau mamanya ada festival ini Indonesia ya di Jepang sana, itu tiap malam berantem. Oh iya, orang Bukan itu, jadi orang dari apa daerah mana, terus habis itu kan seluruh Indonesia kan. Nah makin malam mereka kelihatannya sudah di under sebuah substansi lah ya, terpengaruh substansi, jadi mereka berantem juga. Jadi maksudnya kayak perkelahian itu tidak bisa diselesaikan dengan kumpul-kumpul sebenarnya. Iya, benar-benar. Kumpul-kumpul malah membuat pertikaian bisa terjadi kan. Iya. Karena kan ada clash di sana gitu loh. Kayaknya dia kurang. Nah, kayaknya dia menyiapkan ring tinju mungkin Bung. Ya mungkin kalau kayak gitu aja sekalian. Orang waktu dulu tahu sih, zaman dulu ada gelar tinju pelajar. Tahu nggak? Nah, jadi waktu zaman itu ada gelar tinju pelajar. Nah itu tujuannya untuk meminimalisir tawuran. Jadi jagoan-jagoannya, jawara-jawaranya tuh. Iya. Nah masalahnya jawara itu kan bisanya di ini kan, di berantemnya tuh ya berantem dan bertinju tuh dua hal yang berbeda. Iya, benar. Nah jadi waktu itu kalau kalah yang menang suka ngata-ngatain, terus di luar malah tawuran lagi. Jadi sebenarnya sama aja bohong. bukan itu solusinya sebenarnya. Sudah dilakukan waktu itu. Soalnya gini, menurut saya malah ini tuh kebijakannya malah membuat pembenturan terhadap rakyat lagi. Padahal kalau misalnya untuk meminimalisir tawuran antar rakyat itu mudah saja sekarang. Pindahkan saja musuh bersamanya jadi DPR. Anak-anak STM kan sekarang tawurannya sama ini kan, bantuin mahasiswa, bantuin masyarakat buat demonstrasi di DPR kan. Jadi gimana caranya gubernur baru nanti itu bisa membentuk sebuah demonstrasi yang dijadwalkan gitu, Bung. Demonstrasi yang dijadwalkan. Jadi misalkan kalau ada demonstrasi yang dijadwalkan kan, masyarakat yang ingin tawuran bisa melampiaskan amarahnya ke DPR. Ini program Ridwan Kamil, berarti dia akan memerintah dengan tidak beres kan. Nanti akan di demo. Nah iya kan? Gitu. Gitu aja, iya benar. Tapi kayaknya jadi malah Ridwan Kamil yang ngaco ya, kita nggak ekspektasi. Oh nggak, mungkin nanti akan ada kan Kimples kan mereka kan. Kimples kan banyak partai nih. Jadi pasti kan kalau oposisi itu sedikit dan koalisinya itu kembung, bakal banyak agenda-agenda di legislatif itu yang ugal-ugalan, yang asal-asalan gitu kan. Jadi untuk membuat perspektifnya masyarakat tuh berpindah ke Ridwan Kamil yang jelek-jelek itu, jadi supaya DPR-nya itu mau ngapain aja nggak ada yang peduli gitu kan, karena Ridwan Kamil lagi jelek nih kerjanya gitu. Bisa jadi gitu sih. Tumbal. Iya maksudnya kayak justru program-programnya RK tadi yang udah kita sebutkan malah aneh-aneh kan. Iya, malah bingung yang skizo siapa sebenarnya. Dia martir kayaknya mau jadi martir aja. Dia mengambil domainnya Pak Kun kita ini. Dan Ridwan Kamil kan juga cukup pede kan, bilang kayak waktu itu kayak, oh itu warga Jakarta yang tidak suka saya tuh hanya sedikit, hanya Hanya The Jack. Dari sebutnya The Jack Mania. Ke Jakarta Utara disambitin. Turun deh. Dia dibenci The Jack Mania. Tadi kan udah sebut The Jack Mania nih, ternyata tiga-tiganya itu bahkan ingin merebut simpati dari Jack Mania. Pramono Anung tuh belum ada sebenarnya yang secara gamblang gimana. Tapi dia ditemuin tweet lamanya, Pak pilih Persib apa Persija? Persija gitu. Oh, udah pasti di Jack Mania 2013. Dia kayak orang Kediri yang ke Jakarta, jadi jagoannya dua gitu. Oh, Persik Kediri dan Persija. Ridwan Kamil ini nih dari kemarin udah berusaha untuk untuk ketemu tapi nggak bisa katanya. Nah, calon kita ini Pak Kun berencana menggratiskan jis untuk Persija. Itu konkret. Menggratiskan jis. Jakarta International Skizo. Jis. Skizo itu konkret sih, itu konkret banget. 38 berapa sih matchnya kalau Liga 1 tuh 18 kali 2 berarti ya? Apaan? Matchnya 34. 34. Ya berarti enggak 18 kan yang home ya. Berarti ada 18 laga yang Persija enggak bayar ke Pemda. Keren. Gimana sih. Itu Subsidinya mantep sih. Itu alasan kenapa dia cuma punya 2 motor. Iya, makanya dia bakal bayar buat subsidi. Bakal bayar duit pakai duit sendiri. Nah, iya nih jadi kemarin beredar infografik dari @sahamtalk, sumbernya LHKPN.
menyebut bahwa Pak Dharma Pongrekun tuh nggak punya mobil. Dia cuma punya 2 motor Beat lagi mur. Ya, Beat sama CB berarti ya. selama ini mobilnya mobil dinas kan? Udah dibalikin. Nah terus kalau cek LHKPN-nya itu ternyata walaupun gak punya motor, kekayaannya Pak Kun nih 9,3 miliar. Dia itu nomor 2 paling bawah lah di antara calon-calon yang berlaga ini. Ini saya paparkan dulu. Ternyata yang paling kaya siapa menurut Bung Rin dan Bung Pikri? Pramono. Iya, Pramono sih. Iya, betul. Emang Udah lama ya. Udah pengusaha juga. Oh iya, sebelum jadi, betul. Apa menteri? Pramono nih ternyata yang paling kaya dan jauh banget ininya, gapnya. 100-an ya dia? 104 miliar. Keduanya itu baru Ridwan Kamil 22. Itu jauh banget ya, berapa 1/5 itu. Terus yang ketiganya Rano Karno 18,5 miliar. Pak Dharma 9, setengahnya. Rano Karno masih di bawah Rano Karno. Dan yang paling lebih ini merakyat berarti, lebih Suswono itu cuma 4,8 miliar. Pak Kun tidak ada karena dia belum pejabat negara kan, tidak terdata. Iya. Tapi kira-kira berapa Bung Pak Kun Wardana ini? Wah kalau dia sih, karena dia sebenarnya paling kaya karena dia kan dari masa depan ya. Jadi Dia Iron Man sebenarnya sih. Dia Iron Man dan iya paling kaya Paling sih kaya saya. sih dia. Triliunan mungkin asetnya. Kekayaan itu kan dari pengetahuan. Oh, dari kuantum itu. Menurut saya orang-orang yang bisa memahami fisika kuantum itu sudah pasti kaya raya sih. Tidak Bayi mungkin. ajaib yang kuliah Iya. 12 tahun 8 bulan gitu. Iya kan, dia kalau nggak salah kan lulus S1 itu di umur 18 tahun kan. Kuliahnya 6 tahun juga Kuliahnya sih. 6 Kuliahnya 6 tahun juga sih. Iya, Walaupun anak kecil masuknya. stres lah. Iya. Anak kecil lebih Iyalah. banyak stres. Kuliahnya 6 tahun. Harus ngulang-ngulang. Iya. ya kan. Paling kaya sih kayak Paling kaya sih kemungkinan. Soalnya kan itu tadi apa? Haji Torik 2 bulan haji kaya gitu kan. Iya. Apalagi ini 12 tahun kuliah gitu. Kaya banget pasti. Ya mungkin nanti saat dia menjabat, kalau misalkan mendaftar gitu harus lapor kekayaan nggak sih? Kayaknya pejabat negara sih pejabat negara aja LHKPN, ya? emang pejabat LHKPN negara ya? gitu. Berarti Jadi ya. pantas lah ya kalau dari kekayaannya ini terlihat Pak Pongrekun tuh menyuruh kita bergerak sendiri-sendiri. Iya sih, karena ya gimana ya, maklumi Kekayaannya aja ya udah nih, gitu, maklumi aja segitu. nih. Apalagi gak didukung partai gitu. Iya, dia juga mau mau cawe-cawe ke ketua RT Jakarta juga nggak mungkin. Mungkin. Nggak punya duit gitu kan. Jadi ya Oh udah, iya, tadi ikhlas aja. Menariknya data ini tadi ternyata Pak Pramono Anung tidak punya motor. Karena naik mobil. Tapi kok dia dengan pede mau bikin jalur motor di Karena atas dia nggak highway. pakai. Karena dia nggak pakai. pernah pakai ya. Karena dia nggak pakai, Kok bener. bisa? Itu kan soalnya ada yang concern tuh, Pak ntar kecelakaan loh Pak apa? Pas di ini kena angin atau Iya, apa? iya. Ya Berarti itu kan kan. dia belum pernah merasakan. Nggak pernah merasakan jadi nggak tahu Atau ya. dia nggak lihat berita yang di Kuningan itu ada yang meninggal loh. Iya, itu Kecelakaannya. dia jadi concern utama tuh. Ternyata pejabat-pejabat ini emang sering asbun kalau kata Pak Pongrekun kan. Asbun, assalamualaikum warahmatullahi Iya. Jangan asbun, jangan asbun. Asbun. Oh iya, dia nggak pernah pakai motor aja nih. Kenapa dia ngasih solusi buat motor? Makanya nih. Pakailah apa motor Beat yang Iya, Mio J atau apa gitu kan. motor Beat yang dimiliki Pongrekun ini. Astrea. Ini dia punya Beat dia didaftarkan Beat. Motor Motornya Beat, serius Beat. Gila. Sederhana Mantap banget loh. ya. Sederhana banget. Keren. Kayaknya sudah semakin mantap memilih ya kayaknya nih. Karena apa ya, ini calon kita sudah skizo, sederhana juga. 2S. Nah, tapi ini gimana nih? Saya ingin ini nih. Sebagai warga Jawa Barat juga melihat kan perkembangannya gimana warga Jakarta yang kecewa gitu dan suzon lah dengan Pak Pongrekun ini. Suzonnya itu ada 2, tadi kita kayak pencatatan tadi bahas nih. Yang kedua nih soal gimana tuduhan kalau dia cuma capres boneka gitu. Bonekanya Cagup, sorry. Cagup boneka itu. Cagup boneka dari 2029 Mulyono. belum sampai, sabar dulu. Karena 2029 dia capres kan. Oh iya. Iya. Sorry ini masih ini nih. Si Mulyono Soalnya nih dulu- masih Sabar dulu. Sabar dulu. Saya tahu semangat Anda, saya tahu semangat Anda. Saya tahu Anda ingin Sekarang Anda mau milih juga kan? Karena sekarang nggak bisa milih. pengen ikutan milih Ikutan milih. saya. Soalnya Belum udah 2029, beredar kan sabar. itu foto dia Time a New Hope. Iya. Time will tell. Time will Time will tell tell. this hope. Iya. Udah jelas. Boneka, capres Sabar boneka. ya, tapi sabar dulu. Gimana Bung? Cagup boneka. Cagup menurut boneka gimana tapi? Ya, Menepis ini. Menepis ini kan kalau saya sih ya kalau ternyata dia pun dia pilih boneka kan toh kan semuanya jadi boneka juga. Kita udah lihat kan. Iya. Iya, Boneka yang terbaik. Boneka yang terbaik. Boneka Siapa yang paling tahu lucu. ini Iya. boneka ini jadi boneka caki bagi Pak Mulyono ya. Bener kan? Yang Bener, bener. menghabisi mereka gitu. Menghabisi mereka. Heeh. Boneka tuh Udang di balik batu. Udang di balik Udang di batu. balik Jadi batu. nih.
Dia udangnya. Mulyono hanya melihat batunya. Oh, iya. Ya kan? Betul. Dia nggak lihat udangnya. Saya sebagai udang. ya kan? Udangnya katanya. Wah. Aduh. Ya nggak apa kan tiga-tiganya ya. Apa Ridwan Kamil kan boneka Kemples. Dia sendiri yang bilang kan, saya ini Disuruh kan. iya. Bukan panggilan hati atau apa. Nah, Pramono Anung juga awalnya nolak-nolak. Malah kalau kata Pramono Anung di wawancaranya Najwa Shihab itu dia bilang Pak Basuki kan yang bakal dicalonkan. Iya, kan? dia bilang kayak gitu. Nah jadi ya sebenarnya Pramono Anung juga nggak ada minat di Jakarta. Yang berminat di Jakarta itu cuma Pongrekun dan Kun Wardana. Sejak Januari Sejak katanya. Januari dia sudah mencoba untuk independen gitu kan. Si zaman Pilpres itu orang Iya. masih ini. Masih Berarti debat. belum kan? ada cawe-cawe Jokowi sebenarnya. Belum ada cawe-cawe. Kan lagi masih lebih fokusnya beliau kan ke memenangkan 02 kan. waktu Iya itu. kan. Jadi fokus kita juga masih 02 kan. Fokus kami masih 02. 02. Jadi memang Dia visioner banget ya anjir. Iya, jadi Visioner orang bisa dari sebenarnya- Januari. dari masa depan nih. Jadi sebenarnya dia memang orang yang paling panggilan hati untuk memimpin Jakarta itu pasangan independen ini gitu loh. Gimana dengan skenario nih misalkan kita memenangkan Pak Dharma itu. Tapi kemenangannya nanti dianulir karena kasus pencatutan KTP ini dan ketika dianulir nanti antara alternatifnya gubernur. PJ Heru Budi. Siapa PJ Heru Budi? Bisa jadi Kaisang PJ-nya. Tar dulu PJ Heru Budi pemilu ulang Kaisang bisa daftar. Atau ya skenario-skenario lainnya gimana tuh kira-kira tuh? Kalau kemenangan udah menang di Tinggal depan mata tapi dianulir gitu. Saya yakin 7 juta warga Jakarta langsung ngasih KTP-nya ke Pongrekun sih. Kalau dianulir. Kalau dianulir. Iya, saya yakin sih. Simbol perlawanan. Simbol perlawanan, yakin saya. Jadi kemarin kan dia kan ngumpulin 600 yang diverifikasi sebagai MS memenuhi syarat. TMS itu sekitar 1,4-an lah ya. Karena yang dikumpulin 2,3 juta. 2,4 juta gitu. Artinya kan dia sudah berapa tuh? Berapa persen KTP warga Jakarta yang udah dicatut dong? Kan 2,4. Warga Jakarta sekarang udah 10 jutaan kan. Itu aja sudah menandakan kalau misalkan dianulir kita bisa mengumpulkan lebih dari itu berarti. Jadi menurut saya kalau misalkan pemerintah mencoba menganulir kemenangan Pongrekun nanti nih untuk memenangkan kepentingan mereka, simbol perlawanan akan lebih terang. Tata kayak di balai kota kan terjadi, Bu. Iya betul. Tata kayak di balai kota kan terjadi. Tenang Iya, aja. saya rasa sih memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau beliau tuh simbol perlawanan kok. Iya, dia iya tuh tadi kan mungkin dia ketika mencatut KTP itu kita lihat dia sebagai pencuri atau sebagai Robin Hood. Oh si Pitung ternyata Si Pitung, dia. ternyata Dia si ternyata si Pitung. Iya benar Iya. si Pitung, benar juga sih. Iya benar. Iya kan kita juga boleh ngeliat kan udang di balik batu. Udah di balik Selalu batu. Kalau orang melihat pencatutannya saja berarti dia hanya melihat batunya. Jadi perilaku Pongrekun itu memang harus melihat simbol-simbol metafornya. Hanya sebenarnya. orang spiritual yang Yang bisa melihat ya, harus spiritual. Harus spiritual. Udah Memang. ujung sains saja melihat Iya, data. memang ini apa namanya memang penduduk Jakarta ini kan banyak yang sudah jauh dari Spiritual. gitu. Ini Tapi sebenarnya kalau Pongrekun- saya untuk yang isu-isu ini yang kayak katanya Pongrekun menang nanti Heru dianulir. Budi. Menurut saya sih Anda yang beranggapan itu lebih optimis daripada kita sih. Iya. Kok Iya, bisa iya. menang? Kok bisa Anda mikir Kok Anda menang bisa gitu mikir ya? menang gitu? Gimana? Anda lebih Anda optimis. Pongrekun daripada Anda harusnya kami. bergabung dengan kami di sini Iya. di rumah pemenangan. Iya sih. Anda tuh lebih peduli dibanding kita. Kami pun tidak ada kepikiran sampai Padahal sini. skenario yang paling jelas kan Ridwan Kamil udah pasti menang kan. Skenario 2 putaran lah atau enggak apa gitu. Ini Dua tuh putaran. buat mecah suara aja udah gitu. Gak ada menang-menang di pikiran kita tuh di otak akal sehat kita gak ada. Udang di balik batu men. Udang di balik batu, ya. udang di balik batu. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba KPU aja bisa meloloskan Pongrekun. Jangan-jangan ada orang Pongrekun di dalam KPU kan yang akan memanipulasi si rekap. Enggak lah dia nggak kayak gitu. Oh enggak, yang akan menghalau kecurangan-kecurangan yang akan dilakukan oleh Iya, itu. Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Betul. Jadi saya yakin dia sudah menyiapkan skenario lah. Kalau dia menyiapkan dari Januari Tapi sih, tetap kita harus respect kepada orang yang menganggap dia akan menang. Iya sih. Respect buat Itu kalian. saya juga salut banget. Kok Kalian bisa? hitungnya gimana? mikirnya Kalian hitungnya gimana? Saya pengen tahu. Gini. Si so far tuh Pongrekun tuh mengumpulkan 2,1 juta ya segitu lah. KTP. Yang terverifikasi 600.000. 600.000 tuh di PDIP segitu ya kemarin suara di Jakarta atau gimana? Di Lupa DPRD sih. kayaknya Di DPRD segitu kan? ya yang enggak deh. Kayak agak lebih deh. Lebih ya. Tapi kan itu kan tetap belasan persen kan sebenarnya. Iya. Dengan suara itu kan standarnya tuh sebenarnya ya beliau tuh di situ-situ aja gitu. Sudah jelas. KTP sudah hampir setara PKS.
PKS itu kemarin berapa? 20, gak nyampe 20%. Nggak nyampe 20%, Belasan ya. kan. Belasan Nah, juga berarti ya. kan bisa dibilang target paling bawah 5%, target atasnya Ganjar sebenarnya. Oh iya, lebih dari IPK Gibran juga sih kayaknya sih. Pasti, itu udah Iya, pasti pasti sih, dong. target. Itu mah udah cuma 2,3 mah pasti. Oh Di iya, atas, juara Ganjar. bisa seganjar aja menurut saya itu udah 17 lah, 17. wow. Itu udah statement. udah statement Udah gitu. statement kalau mamanya independen itu sebagai salah satu alternatif memang. Kalau sudah sampai putaran 2 deh. Sampai Masuk putaran kedua deh, iya. Wah, itu udah. Itu sudah buat kami nih Rumah Pemenangan ini menjalankan tugasnya secara Tapi di atas rata-rata gitu. bener-bener ini lebih all out sih. Lebih all out. Saya rasa kalau kita bisa masuk putaran kedua nih statement kepada PDIP yang akhirnya memilih Pramono Anung. Ya. Bisa. Yang Kalau lihat. kalau mamanya sampai dia putaran kedua gimana kalau kita ngebahas teori konspirasi di MRT sampai ujung. Dari Lebak Bulus. Dari Lebak Lebak Bulus Bulus sampai ujung nggak apa-apa. Saya tuh penasaran kan nanti kan fase 2 MRT ini katanya mau sampai Ancol ya. Kita asumsikan kita ikutin inilah hitungan mereka yang menganggap Pongreko ini akan menang gitu. Iya, iya. Saya pengen tahu sampai mana tuh tahap 3-nya dari teori konspirasi dia. Kelihatannya habis dari Ancol ke Atlantis sih. Ini ya jalur MRT-nya. Jadi menghubungkan selat Udah Sunda. nggak levelnya udah nggak lokal lagi. Pasti entah jagat astral atau ke luar negeri minimal. Ini udah ngomongin jagat astral nih. Saya juga terkait juga nih Pramono Anung udah mengumumkan tim ses isinya ada Calon Tong, terus ada Cornelia Agatha sama Iya, Sarah Modi dan- siapa? Kusnaidi, iya. Mas Iya. Didi Kusnaidi. Dul Dul lah. ya. Kira-kira tim Sarah ses Zainab. dari Zainab. Pak Dharma nih siapa aja ya? Kan sudah itu pemilik rektor dari universitas. MBC MBC University yang ada di Depok. Kan ini orang Jakarta ya? Siti Fadila itu ya. Siapa namanya sih si MBC, itu MBC orangnya? juga ya, rektor MBC. Rektor MBC. Itu siapa yang kemarin itu loh si pengacaranya siapa? Tim Oh si 0, Manjuntak lupa. itu ya. Iya, Kamarudin siapa? Iya. Lupa tuh juga. Itu juga dia. mantap. Tapi saya sih punya saran sebenarnya tim ses untuk Pak Dharma Pongrekun. Kemarin udah di tweet tuh di akun Kem8 yaitu Ki Arjuna Samudra. Oke. Ki Arjuna Samudra tuh yang dia ya orang inilah sakti mandraguna tapi dia ngajak ngomong bantal. Oh, Bantal, oke. bantal, saya mau Iya, tidur. itu bisa. Itu keren banget menurut saya itu. Terpilih lah, saya pengen lihat itu kayak sesakti-sakti orang tapi dia ngajak ngomongnya bantal. Keren. Udah wibu kan, punya bantal yang bisa diajak ngomong. Iya. Daki Makura. Daki Maku. Iya. Daki Makura. Tadi Ki Arjuna Samudra, mungkin kedua adalah Mama Abuya Gufron yang bisa bahasa semut. Yang makoli. Ashkoli. Ya, makoli. Fima Allah. Ya. Mungkin ketiga tapi agak sulit nih. Risa Saraswati. Tapi dia masih PNS kan. Iya, Tapi kayak worth it untuk melepaskan PNS untuk jadi tim ses Dharma Pongrekun. Bisa. Jadi ya 3 orang itu yang punya tadi apa bisa ngobrol sama bantal. ngobrol sama Mas semut. semut. Dan ngobrol sama Peter teman masa kecilnya itu. Iya. Saya pengen mereka tuh berempat bertemu itu di satu ruangan dan berbicara seperti itu tuh akan banyak gitu ilmu-ilmu yang kita Gila sih. raih gitu. Itu Balai Sarbini aja penuh kalau mamanya sampai itu terjadi. Yakin Raya? Itu bahkan banyak. Itu akan melebihi pengunjung Misa Kudus kemarin sih. Oh, kelihatan ya, lewat Kelihatannya ya. sih, lewat sih kayak. Aduh saya itu bergetar sih kalau membayangkan 4 orang tokoh bangsa itu berdialog itu kayak 4 orang legenda ini kan. bakal Ya, banyak pasti ya. reaksi-reaksi yang Reaksi kayak tercekat. Richard Lee tadi gitu ya. Richard Lee pun sampai mangap. Wah. Iya. Dari yang spiritual Jawa sampai Nabi Sulaiman dan Rockefeller Foundation Udah. dan hantu-hantu Belanda. Iya, bergabung. Kayak Itu levelnya Peristiwa tuh besar itu. makrifat. kayak tapi mungkin itu disimpan untuk Capres 2029 sih ya. mungkin. Mungkin itu. Keburu ya enggak ada yang jadi. Ntar keburu ada yang pakai ide itu. Oh iya sih. Ya kan perkumpulan apa Orang-orang ini. orang-orang hebat. Nih, X-Men. Avengers. Mutan kan mereka kan Avengers mutan. Assemble. Avengers Assemble. Mutan itu. Apa kita Kementerian Kegelapan bikin divisi yang kayak Muslim aja ya, tapi kita khusus mengumpulkan orang-orang yang kayak gitu gitu. Oh, yang ini ya. Iya, orang-orang yang Ajaib ya. jagat astral, bisa merapal raga gitu.
Iya, asal projection sih kita kayak Iya, berarti ada praktiknya sih mungkin. Kan ada tuh apa di itu ada di rekan kita yang di Noise tuh ada tuh baru tuh, jadi dia Detektif tiba-tiba astral. Iya detektif astral lah itu mungkin mereka bisa Mungkin mereka bisa jadi ya. host, bisa jadi host. Jadi host. Host lagi itu kan levelnya udah kayak yang di tengah-tengah program kesurupan terus tiba-tiba saya sedang lagi di sini kan gitu kan. Pokoknya pun tuh di kage bunsin dia tuh. Itu pasti dunia lain pun kalah kayaknya tuh. Kalah Apapun lewat. Nggak Oh, dengan batik aja macan. Batiknya singa ya. Oh dia? sama satu lagi nih siapa tuh yang gambar pakai Solepati. Solepati juga sih harusnya. Oh, ya Oh, pokoknya. dia bagian gambar dialog gambar semua. masa depan. Oh, kalau itu kan tinggal bilang aja Pak Kun masa depan kayak Pak Kun dari sini. Gila itu gimana orang bisa menjelaskan Pancasila dengan fisika kuantum tuh. Terbiasa ya. Boleh tuh beda banget. Biasanya kita mendengar Pancasila secara ideologis ya kan. Enggak, ini Disandingkan- Pancasila dengan kacamata multiverse kan berarti. Ilmu terapan nih, Ilmu terapan. Gila kapan lagi kita bisa punya pemimpin Ant-Man kan? Berarti kan dia bisa maksudnya dia bisa levelnya tuh beda, Hang Pym Iya, dia. Hang jadi mungkin abis membaca ya banyak baca Marvel sih kayaknya ya Bung ya. Dan saya bisa memastikan mungkin ya dengan tadi perkumpulan orang-orang hebat dan terpilih itu kita akan segera menemukan harta karun Soekarno sih. Betul. Iya sih, saya yakin Indonesia emas di depan mata. 2045 ya benar. jangan kan Soekarno, harta karun ini juga apa Raja Siliwangi juga. Semuanya Raja kita Siliwangi bisa yang menemukan itu. yang dapat wangsit itu Menteri Agama zaman Megawati itu. Iya. Kelar Ketemu itu jadi utang sekarang. negara. Ngelain Itu utang negara. saya yakin- Kalau perlu abis ini kita ngutangin negara lain abis Iya, ini. iya. Kita jadi debitor Kita bukan jadi debitor, lagi oh ini. iya. Kreditur. Itu dua itulah pokoknya. Jadi rumah pemenangan ini bakal kita sumbangsi kita untuk rumah pemenangan ini bakal seperti apa Bung? Partisipasi kita nih. Bung. Saya rasa sih pertama kita rapiin dulu ini. Kita rapiin dulu karena apa namanya supaya semakin jelas orang jadi bisa lihat itu di sini ada apa. Ya. Ini kita kebetulan rumah pemenang dekat stasiun MRT kok. Jadi Iya. mudah untuk Jadi digapai. mungkin kalau ada yang tertarik juga untuk jadi relawan, seperti biasa kami juga hanya bisa berbagi dukungan aja ya. Kami hanya bisa menyediakan tempat karena juga dari pihak Dharma Kunia juga menyuruh kita kan untuk berjuang sendiri-sendiri. Iya, jadi ya kami hanya menyediakan tempat. Iya. Berjuangnya sendiri-sendiri. Namanya perubahan itu walaupun sedikit itu tetap ada perubahan, Bung. Perjuangan pun sama. Iya, perjuangan. Kita Yang akan penting kita segera- melangkah. Benar. Membuka open recruitment mungkin Open ya. recruitment, betul. relawan. Jadi Silakan. bergabunglah. Join us apa yang ke poster propaganda US itu? Join us, we fight for Dharma Kun. Jakarta Skizo. Jakarta Skizo.